Yang kedua, orang yang bertakwa itu senang dengan ujian. Nah, kita nggak susah juga ini. Gembira ketika diuji. Ya bukannya enak diuji itu pahit rasanya. Walaupun ada rumus ya, mengapa kita bisa senang? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kata al-usri diulang 2 kali. Kata kesulitan, al-usri. Tapi dalam bentuk isim ma'rifat. Kata yusranya, kemudahan, yusran, diulang 2 kali dalam bentuk nakirah. Kalau kata para ulama, kalau kata guru saya, Pak, isim ma'rifat yang diulang 2 kali hitungannya sama dengan 1. Sedangkan isim nakirah yang disebut 2 kali maka sama dengan 2. Maka terjemahannya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan pasti nyusul 2 kemudahan. Makanya orang beriman, orang yang bertakwa, ketika diuji dia senang. Ujian yang datang menyegerakan 2 kemudahan. Subhanallah. Tapi yang gak enak, kalau lagi diuji yang gak enak, Pak. Tapi dia menjadi gembira karena dia percaya dengan Allah akan segera datang 2 kemudahan. Nah, yang ketiga, selalu memuji Allah terhadap takdirnya, entah baik entah buruk. Kayak doa kunut kita tadi, falakal hamdu ala ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Falakal hamdu ala ma qadait, untukmu segala puji. Falakal hamdu, untuk engkau ya Allah, alhamdu segala puji. Ala ma qadait, atas semua yang engkau takdirkan. Nah, ini susah juga, Pak. Selalu memuji Allah terhadap takdirnya. Yang gak enak itu kalau ketiban takdirnya jelek. Cuma saya dikasih rumus dalam hidup begini. Agar hidup ini bahagia, semakin kita yakin dengan takdir, semakin bahagia. Semakin kita yakin dengan takdir, semakin bahagia. Begini, kata guru saya, namanya Kiai Romdon, itu tukang somai, Pak, tapi kiai. Ini gara-gara saya mendapat ilmu dari dia, kata saya, ngapa nggak ngajar ngaji saja terus? Ngapa kok habis ngajar ngaji tetap harus jualan somai? Saya mikirnya dulu begitu, Pak. Kere amat ustadz jualan somai gitu. Bagi saya begitu zaman itu. Bagi saya, kok dia ustadz tapi masih menjalani ikhtiar jualan somai. Makanya saya melihat beliau makomnya itu makom waliullah. Karena tidak penting apa kata orang. Apa jawab dia? Man, kamu mau nggak bahagia hidup selalu? Kuncinya, kata dia, samakan mati dengan rezeki. Belum nyambung, Pak, namanya masih remaja ya. Apa maksudnya samakan rezeki mati dengan rezeki? Rezeki dengan mati. Mati itu takdir. Ada orang yang pengen betul mati tapi nggak mati-mati. Ada yang takut betul mati, malah mati. Mengapa itu terjadi? Karena mati itu takdir. Nah, sama kayak rezeki. Rezeki itu takdir. Kalau kamu percaya betul rezeki itu takdir, nasib bagianmu, hidupmu pasti bahagia. Ini luar biasa nih, Pak. Karena rata-rata kita memahami kalau nggak ikhtiar, ya nggak bisa dong. Kalau pengen kaya ya ikhtiar. Tapi saya pikir-pikir mulai masuk akal. Bukan kerja keras yang membuat kita kaya. Karena kaya itu bagian, nasib, takdir. Karena ada banyak orang yang kerja keras nggak kaya, Pak. Kadang saya ngelihat itu di jalan bypass itu, Bapak Ibu. Pak Ogah itu loh, Pak, di jalan-jalan putaran itu. Pak Ogah yang bantu muterin mobil, 1 mobil putar arah,
2, 3, nggak ada yang ngasih. 4, 5, 6, 7, 8, mobil ke-10 baru ngasih. Buka pintu mobil. Begitu dikeluarkan uang 1.000 yang kerincingan. Segitu rezekinya. Kehujanan, kepanasan, berdebu, anginan, dapatnya 1.000. Agak mending tukang parkir. Pas kita parkir nggak ada. Pas kita pulang prit bunyi. Keluar 2.000 kan, agak mending. Tapi itulah rezekinya, itu bagian dia. Ada yang kayak kuli panggul di pelabuhan itu. Saya kadang kasihan melihat mereka. Satu kuli itu 100 karung Pak ngangkatnya. Mungkin kalau ketimpah tumpukan karung itu remek tuh badan. Tapi rezekinya habis dimakan. Bawa pulang cuman sedikit. Tapi ada orang yang cuman duduk di belakang meja, rek, miliaran, triliunan. Subhanallah. Itu karena nggak cerdas Ustadz. Bukan. Rezeki itu nasib, bagian. Ada yang memang nasibnya jadi tukang sampah. Ya kalau nggak ada mereka gimana sampah itu? Siapa yang ngangkutin kalau nggak ada sokli itu kan? Itu nasib, bagian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Kan kita sering salah nerjemahin ayat ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini kalau terjemahannya kayak gitu Pak, ini ayat paling matre menurut saya. Ini gara-gara ayat ini banyak orang jadi materialistik. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini matre banget ini. Ayatnya matre banget. Cuman saya pernah mendengar penjelasan ayat ini dari almarhum Kiai Farid Abdul Mu'ti, ulama besar Lampung ya Pak. Kata beliau, ayat ini ada 2 kali pengulangan. Innallaha la yughayyiru ma. Ada ma yang pertama. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma. Ada ma yang kedua. Sampai merubahnya mereka ma apa-apa bi anfusihim, yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini maksudnya adalah sesungguhnya Allah ma yang pertama tidak akan merubah rahmat dan berkahnya kepada suatu kaum sebelum kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ma yang pertama rahmat dan berkah, nikmatnya. Ma yang kedua iman dan takwa. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti akan dicurahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ternyata ayat itu bukan